Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas D yang terdiri dari saya sendiri, Thoriq Hidayatul Madinah dengan NPM 19101. Ada Yahya Permadi dengan NPM 19104, Azmi Wahyudi 19112, dan Agung Widiantoro 19108 akan mempresentasikan tentang simulasi sistem levitasi magnetik dengan kontrol PID pada Simulink MATLAB. Biodata kelompok yang tadi saya sebutkan, ada saya sendiri, ada Yahya Permadi, ada Agung, ada Azmi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Agung. Silakan Saudara Agung. Deskripsi sistem. Levitasi magnetik adalah proses melayangnya objek dengan memanfaatkan medan magnet. Hal ini menolak gaya gravitasi pada suatu benda dengan menggunakan medan magnet sebagai penangkal. Baik gaya magnet tolakan atau tarik dapat digunakan untuk membuat levitasi, menurut Dwi Basuki dan kawan-kawan 2011. Cara termudah untuk melayangkan objek elektromagnetik dilihat dari sistem kontrol adalah magnetik suspensi. Objek yang akan dilayangkan ditempatkan di bawah sebuah elektromagnet. Dengan kekuatan medan magnet yang dihasilkan oleh elektromagnet yang dikendalikan dengan tepat akan melawan gaya gravitasi pada objek yang dilayangkan. Metode ini disebut teorema circumference Earnshaw dengan menggunakan kontrol umpan balik. Dengan demikian, sistem hanya akan melawan gaya gravitasi. Sistem ini bekerja pada gaya tarik antara gaya elektromagnetik dan benda. Penggunaan kendali PID pada sistem pengendalian proses sangatlah populer. Hal ini dikarenakan kontrol PID mempunyai struktur yang relatif lebih sederhana dan performansinya cukup baik. Blok diagram kendali PID seperti yang terlihat pada gambar di bawah. PID merupakan pengendali linear klasik yang sering digunakan di dunia industri dan aplikasi sistem kontrol lainnya. PID adalah komponen umpan balik dengan metode yang menggunakan 3 pengendali, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Pengendali proporsional dapat mengurangi error sistem tiap satuan waktu. Pengendali integral dapat mengeliminasi error statis dan meningkatkan ketelitian, serta pengendali derivatif dapat menekan vibrasi output dan meningkatkan kestabilan, menurut Nur Hadi dan kawan-kawan 2010. Karakteristik PID controller sangat dipengaruhi oleh kontribusi besar dari ketiga parameter P, I, dan D. Pengaturan konstanta Kp, Ki, dan Kd akan mengakibatkan penonjolan sifat dari masing-masing elemen. Satu atau dua dari ketiga konstanta tersebut dapat diatur lebih tinggi dibanding yang lain. Konstanta yang lebih tinggi akan memberikan kontribusi pengaruh pada respons sistem secara keseluruhan. Parameter Kp, Ki, dan Kd harus diatur kembali untuk mendapatkan performansi yang lebih baik lagi. Dalam pengendalian controller, PID diperlukan ketelitian dan keuletan untuk menemukan nilai yang optimal. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Thoriq. Terima kasih pada Saudara Agung. Sebelumnya, gambar di samping merupakan contoh sederhana implementasi dari levitasi magnetik pada bola baja kecil. Sistem levitasi magnetik ini berfungsi untuk menahan bola baja kecil dalam levitasi stabil dalam beberapa posisi operasi steady state. Elektromagnetik digunakan untuk menghasilkan gaya yang menopang berat bola. Gaya elektromagnetik berhubungan dengan arus listrik yang melewati kumparan elektromagnet. Pada dasarnya, gaya elektromagnetik sebanding dengan kebalikan dari kuadrat perpindahan yang sebanding dengan kuadrat arus yang melalui kumparan. Selanjutnya, hasil dari pemodelan sistem dapat dilihat pada makalah kami dengan berbagai rumus pada jurnal-jurnal yang kami dapatkan sebagai referensi. Dan untuk hasil transfer function-nya akan ada pada perancangan desain 1 dan 2. Selanjutnya, untuk spesifikasi performasi sistem akan dibacakan oleh Saudara Yahya. Padanya dipersilakan.
Spesifikasi performansi sistem. Berdasarkan strategi pengendalian PID yang diusulkan, 3 set parameter PID yang berbeda dipertimbangkan untuk mendapatkan respons sistem terhadap perintah langkah. Indeks performansi berguna untuk analisis dan desain dari sistem kontrol. Tabel 2 menunjukkan parameter performansi sistem yaitu rise time, maximum overshoot, dan settling time. Dicapai dengan 3 konvensional yang berbeda, gain KP, KI, dan KD. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Saudara Torik. Terima kasih pada Saudara Yahya. Selanjutnya untuk bagian analisis hasil root focus, bot, dan G-quiz akan dijelaskan oleh Saudara Asmi. Kepadanya dipersilakan. Pada hasil plot root locus didapatkan beberapa data yaitu nilai gain 0,0, nilai pull negatif 0,0228,0228, nilai damping 1,-1, dan nilai overshoot 0%, pada frekuensi 0,0228,0028 rad per second. Sedangkan untuk bot plot, pada hasil bot plot didapatkan beberapa data yaitu nilai gain margin sebesar minus 86 desibel atau dB pada frekuensi 0 rad per second, dan nilai fase margin sebesar 0 dengan delay margin sebesar 0 second pada frekuensi 3,22 rad per second. Kemudian Nyquist plot. Pada hasil Nyquist plot didapatkan beberapa data yaitu nilai peak gain sebesar 86 desibel pada frekuensi 4,56 -14, nilai gain margin sebesar minus 86 dB pada frekuensi 0 rad per second, dan nilai fase margin sebesar 0 dengan delay margin sebesar 0 second pada frekuensi 3,22 rad per second. Pada perancangan kendali 1, sistem menggunakan persamaan yang sudah kita dapatkan pada pemodelan sistem sebelumnya dengan nilai GS 26,044 per 2,5189 S pangkat 2 minus 1,3076 digaris per min 3 dengan gambar simboling seperti pada berikut. Kemudian pada perancangan kendali 2, kami menggunakan transformasi yang berbeda, yaitu 1 G sama dengan 1 per 0,0152 S pangkat 2 minus 19.9323 dengan gambar simboling seperti pada gambar berikut. Sebelumnya dilakukan beberapa kali percobaan pada yang telah dijelaskan di performansi sistem dalam tabel 2 indeks performansi kontrol PID. Lalu didapatkan hasil sistem dengan keadaan stabil menggunakan nilai KP sebesar 10, KI sebesar 0, dan KD sebesar 5 dengan gambar grafik sebagai berikut. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat bisa kami sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.